Pada bab ini saya akan menerangkan tentang future value atau nilai masa depan dari suatu investasi. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh pengelola keuangan adalah bagaimana menentukan nilai arus kas di masa depan. Dalam pengertian yang paling umum, nilai waktu uang mengacu pada fakta bahwa uang di tangan hari ini atau dolar di tangan hari ini. Kenapa saya harus sebut dolar? Ya karena kan ini contoh semua dalam dolar. Dolar di tangan hari ini bernilai lebih $1 yang dijanjikan pada suatu waktu di masa depan. Anda bisa mendapatkan bunga sambil menunggu. Jadi $1 hari ini akan tumbuh menjadi lebih dari $1 nanti di masa depan. Pertukaran antara uang sekarang dan uang masa depan tergantung pada antara lain tingkat yang bisa Anda peroleh dengan berinvestasi. Future value atau nilai masa depan yang akan kita pelajari adalah nilai masa depan mengacu pada jumlah uang yang diinvestasikan akan tumbuh selama beberapa periode waktu pada tingkat bunga tertentu. Dengan kata lain, nilai masa depan adalah nilai tunai dari investasi pada suatu waktu di masa depan. Dan ini future value rumusnya adalah seperti yang digambarkan dalam slide ini. Berinvestasi untuk satu periode, misalkan Anda menginvestasikan $100 dalam rekening tabungan dengan bunga 10% per tahun. Nah, pertanyaannya berapa banyak yang akan Anda dapat dalam 1 tahun? Anda akan mendapatkan total $110. Artinya 110 ini adalah hitungan dari $100 Anda yang ada di rekening tabungan Anda ditambah bunga $10 yang Anda peroleh, yaitu dari 10% dari $100. Nah, saya katakan bahwa $110 adalah nilai masa depan. $100 diinvestasikan selama 1 tahun dengan harga 10%, dan yang saya maksudkan adalah $100 hari ini bernilai $110 di dalam waktu 1 tahun, mengingat dengan bunga 10%. Secara umum, jika Anda berinvestasi untuk satu periode dengan tingkat bunga R, investasi Anda akan tumbuh hingga 1 ditambah R per dolar yang diinvestasikan. Berinvestasi lebih dari satu periode atau beberapa periode. Kembali ke investasi yang $100 tadi, apa yang akan Anda dapat setelah 2 tahun atau berapa yang Anda dapat setelah 2 tahun dengan asumsi tingkat bunga tidak berubah, yaitu 10%. Jika Anda tetap menetapkan uang di tabungan Anda tetap $110 di bank, Anda akan mendapatkan $110 dikali 10% bunga dengan bunga $11 untuk tahun kedua. Jadi Anda akan memiliki total sebesar 110 ditambah 11 sama dengan $121. Nah, $121 ini adalah nilai masa depan dari $100 yang Anda simpan di tabungan selama 2 tahun dengan bunga 10%. Atau cara pandang lain, dalam 1 tahun dari sekarang Anda secara efektif menginvestasikan $110 pada 10% untuk 1 tahun. Bagian pertama adalah pokok awal, adalah tabungan pokok awal $100. Bagian kedua adalah bunga $10 yang Anda peroleh dari tahun pertama, dan bagian ketiga adalah $10 yang Anda peroleh dari tahun kedua dengan total 120. $1 terakhir yang Anda dapatkan, bagian keempat adalah bunga Anda
peroleh di tahun kedua dari bunga yang dibayarkan di tahun pertama. Proses penyimpanan uang Anda dan diakumulasi investasi lebih dari satu periode. Dengan demikian, menginvestasikan kembali bunganya disebut penggandaan. Nah, Anda bisa mempelajari contoh ini untuk lebih jelasnya. Silahkan. Pada tabel 5.1 perhatikan total bunga yang Anda peroleh adalah 61,05 selama rentang waktu 5 tahun investasi. Bunganya adalah seperti tadi, jadi diakumulasikan setiap tahun. Nah, tahun pertama dari $100 di tahun pertama Anda mendapatkan bunga 10% menjadi 110. Di tahun kedua 21% menjadi dapat 11% menjadi 121. Di tahun ketiga menjadi 133. Di tahun kelima Anda mendapatkan 146. Jadi kalau investasi nilai masa depannya di 5 tahun mendatang, Anda akan mendapatkan 146,41. Nah, dalam gambar 5.1 mengilustrasikan pertumbuhan bunga majemuk pada tabel 5.1 yang ini. Perhatikan bagaimana bunga sederhana tidak berubah setiap tahun, tetapi jumlah bunga majemuk yang Anda peroleh lebih besar setiap tahun. Besaran bunga majemuk terus meningkat karena semakin banyak dan menumpuk, dan dengan demikian lebih banyak untuk digabungkan. Nilai masa depan sangat bergantung pada tingkat bunga yang diasumsikan, terutama untuk investasi jangka panjang. Nah, dalam gambar 5.2, gambar ini mengilustrasikan hubungan antara dengan memplot pertumbuhan $1 atas perbedaan tarif dengan lamanya waktu. Perhatikan nilai masa depan $1 setelah 10 tahun adalah $6,20 pada tingkat 20%, tetapi hanya sekitar 2,60 pada 10%. Di dalam hal ini, melipat gandakan bunga lebih dari 2 kali lipat nilai di masa depan. Nah, untuk memecahkan masalah nilai masa depan, kita perlu menemukan faktor nilai masa depan yang relevan. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Kita bisa menggunakan tabel yang berisi faktor nilai masa depan untuk beberapa tahun ke depan dengan suku bunga yang berbeda, 5%, 10%, 15%, dan 20%, seperti yang disuguhkan pada tabel 5.2 ini yang berisi beberapa faktor tingkat bunga dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai tahun kelima. Nah, suku bunga sering dikutip ketiga atau keempat tempat desimal, jadi tabel perlu mengingat tabel ini harus dibuat secara akurat. Akibatnya, tabel ini masih memiliki tujuan yang bermanfaat untuk memastikan Anda melakukan perhitungan dengan benar dan memilih faktor dari tabel dan kemudian dihitung sendiri untuk melihat berapa yang akan Anda dapat di tahun kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Nah, memperhatikan bahwa setiap bunga itu setiap tahun akan berbeda. Kalau misalnya bunganya 5%, tahun pertama dapat berapa, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, ke 5, atau 10, kalau 10 tahun ya sampai tahun ke-10. Kedua, 10% Anda bisa lihat perubahannya, dan 15% Anda bisa lihat juga perubahannya.